Assalamualaikum, selamat malam sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali di malam ini saya membuat sebuah audio catatan harian yang berisi pengalaman, berisi inspirasi, dan tentunya berisi ilmu-ilmu praktis yang bisa Anda terapkan di hidup Anda. Karena semua yang saya buat di cahaya kehidupan berisi pencerahan, berisi tips, dan tentunya membuka wawasan Anda supaya lebih luas, supaya lebih paham, dan tentunya lebih kenal bagaimana menjadi manusia. Karena banyak orang faktanya tidak hidup sebagai manusia. Banyak orang bingung dengan kehidupannya. Banyak orang seringkali bingung juga dengan dirinya. Kenapa? Karena nggak tahu saya harus ngapain, saya harus seperti apa, saya harus bagaimana gitu ya. Banyak orang akhirnya terjebak dalam ketidaktahuan, terjebak dalam kebingungan, kemudian mencari alternatif jalan-jalan yang sepertinya salah, tapi dianggap benar. Pergi ke orang yang ngaku pintar, kemudian pergi ke atas gunung, pinggir pantai, dan sebagainya. Nah, ini yang harusnya dihindari. Hari ini hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022. Saya membuat audio ini jam 22:40. Saya baru datang tadi makan malam bersama keluarga, bersama Ami, Ira, sama istri saya. Malam minggu saya coba untuk keluar, ternyata di luar juga rame, di restoran juga rame. Meskipun sih tidak seramai biasanya ya, mungkin karena di Januari ini sedang ada COVID yang varian baru yang lagi tinggi. Nggak seramai biasanya sih gitu ya. Di TP tadi tidak seramai biasanya. Tapi ya daripada hari biasa sih ramai memang, tapi nggak seramai biasanya. Kemudian tadi pagi saya memberikan kelas AMC privat offline di Surabaya. Dari seorang bapak ini tinggalnya di Bekasi. Dia memang mengatakan saya lebih nyaman untuk bertemu saja Mas Surman offline di Surabaya. Jadi tadi saya memberikan kelasnya offline gitu ya, private di Hotel Bidakara dengan seorang bapak ini. Bapak ini tadi usianya 55 tahun, cukup senior ya. Dan dia cerita bahwa saya pergi kemana-mana, saya pergi berguru ke atas gunung, ke Jawa Tengah, ke pinggir pantai, ke berbagai dia sebut pondok gitu ya. Dan dia mengatakan bahwa semuanya membuat saya menjadi aneh, membuat saya menjadi gila sebetulnya. Bapak ini bilang seperti itu. Menjadi gila. Kenapa Pak? Saya tanya. Iya, karena saya disuruh untuk berpuasa, saya disuruh untuk baca amalan, dan tanpa sadar uang saya juga keluar banyak untuk prosesinya, untuk ritual, untuk beli minyak dan sebagainya. Kalau dihitung-hitung sudah hampir ratusan juta uang saya keluar, Mas. Saya tanya, Bapak kenapa pergi ke orang-orang itu? Iya, saya pergi ke mereka itu tujuannya supaya toko saya yang ini itu bisa lebih ramai, toko saya supaya laris, toko saya supaya bisa tumbuh besar. Terus gimana Pak? Ya saya hanya terjebak aja, jadinya muter-muter saja. Terus saya tanya, kenapa Bapak lalu pergi ke saya, pergi ke AMC? Bapak ini cerita, nah 3 bulan yang lalu kata dia, tiba-tiba ketika saya buka YouTube muncul videonya Mas Surman. Saya dengarkan. Awalnya saya abaikan, ini cuma ngomong aja, hanya teori saja. Tapi 3 hari kemudian saya bertemu teman lama. Teman ini cerita bahwa dia punya usaha, kemudian dia dapat proyek besar. Dia bilang, saya belajar ke Mas Surman Cahaya Kehidupan. Saya ingat loh, saya lihat videonya kemarin. Yaitu katanya. Terus akhirnya si bapak ini bilang, yaudah saya putuskan untuk daftar ke Baita, dan saya dapat antrian, dan hari ini saya ketemu dengan Mas Surman. Dari
omongan itu saya tanya lagi, Bapak ketika sama temannya itu cerita tuh, temannya bilang apa? Saya tanya Mas gini, di AMC belajar apa? Suruh puasa lagi, suruh amalan lagi, suruh ritual lagi. Teman saya tahu ketawa Mas, nggak ada yang gitu-gitu katanya, semua itu salah. Nah, itu yang buat saya akhirnya saya niat untuk berangkat saja ke sini, karena teman saya itu belajarnya online tahun 2021 katanya, dan saya mau ketemu Mas Firman, saya mau baca langsung. Nah, situasi seperti ini yang membuat orang terkadang akhirnya pergi ke orang-orang yang ngaku itulah ya, berbagai ritual, amalan dan sebagainya. Itu ya boleh-boleh saja ya, Anda baca amalan apapun juga nggak salah kan, baca amalan yang bagus kalimatnya nggak salah. Yang salah adalah ketika Anda terjebak dengan amalan-amalan itu yang tujuannya untuk membuat kaya, membuat lancar bisnisnya dan sebagainya. Kenapa? Yang membuat bisnis lancar itu bukan amalan-amalannya, bukan bacaan-bacaannya, percaya deh. Tapi bagaimana di pikiran Anda memang pengen dapat proyek besar, bagaimana Anda mengarahkan pikiran Anda untuk membuat bisnis Anda menjadi ramai. Kalau Anda hanya sibuk mengulang-ulang sebuah amalan yang katanya untuk penglaris dan sebagainya, Anda jadi percuma sih menurut saya. Akhirnya kayak Bapak tadi kan, pergi ke atas gunung, ke tempat A, tempat B, suruh upacara ritual, bayar sekian, minyak sekian, habis banyak. Bahkan dia bilang, teman saya ini bilang ke saya, Mas, di Mas Firman tuh murah banget. Saya dapat project 200 juta cuma belajar 4,5 juta katanya. Nah, Bapak ini yang membuat kaget, memang hanya segitu bayarnya. Nah, makanya dia belajar dan dia bilang tadi bahwa ternyata betul ya, yang salah itu program di kepala saya. Untuk buat penglaris, buat jimat ternyata gampang, tidak perlu puasa-puasa, tidak perlu berbagai hal yang ribet, dan biayanya murah sekali dibandingkan dengan amalan dengan saya membuang uang ratusan juta ini Mas, hanya untuk beli ayam, kemudian ngasih minyak, ngasih sumbangan dan sebagainya. Ternyata semuanya mudah, semuanya simple. Saya bisa buat amalan sendiri, bisa buat jimat sendiri, dan saya bisa buat penglaris sendiri, dan saya sadar saya manusia yang bisa menggunakan pikiran saya. Nah, itulah tujuan saya sebetulnya untuk membuat kelas AMC, buat YouTube, untuk memberikan kesadaran bahwa hiduplah sebagai manusia yang memang mampu menggunakan pikirannya sendiri, manusia yang mampu untuk mengendalikan pikirannya, supaya apa? Supaya bisa membuat hidupnya menjadi sesuai dengan keinginan. Mau buat penglaris, tokonya rame dan sebagainya, Anda tidak perlu amalan itu. Tidak perlu amalan untuk penglaris, amalan untuk kaya dan sebagainya. Anda memerlukan bagaimana mengarahkan pikiran Anda, bagaimana memprogram ulang pikiran Anda supaya hidupnya lebih baik. Dan itu memang butuh belajar. Kenapa? Karena saya harus tahu dulu apa yang salah di kepala Anda, apa yang harus diperbaiki, dan itu kan butuh ngobrol, butuh kita di kelas berdua sehingga suasananya private dan nyaman, sehingga tahu nih, oh ternyata salah, ternyata harusnya seperti ini berpikirnya, ternyata yang saya anggap benar selama ini ternyata salah. Jadi bagi Anda yang sekarang masih sibuk membaca amalan-amalan, ya kalau Anda mau terus silakan saja, tapi daripada Anda seperti Bapak tadi yang sudah sampai usia tua seperti itu, lebih baik Anda berubah dan Anda berpikirlah dengan benar, gunakan pikirannya dengan maksimal. Sadari ini dan renungkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.